Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana SPD, NIM 078541024119. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Bek 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 MI Nurul Ihsan dengan materi pertumbuhan tubuh pada tumbuhan, merupakan salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Apa kabar anak-anak ibu
selamat datang di zona sekolah. Materi kedua, bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta hewan. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan ya pada tumbuhan, atau perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, di materi kedua ini kita akan mempelajari mengenai proses dari perkecamahan. Oke, langsung saja mari kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah sob, tahu gak? Toge itu merupakan kecambah yang berasal dari biji kacang hijau. Nah, biji menjadi kecambah itu melalui suatu proses yang dinamakan perkecambahan. Nah, tapi seperti apa sih proses yang lebih detailnya mengenai perkecambahan? Oke, di video ini kita akan mempelajari perkecambahan mulai dari struktur biji, proses perkecambahan, dan juga tipe-tipe perkecambahan. Baik sob, kita mulai dari struktur biji terlebih dahulu. Nah sob, jadi yang namanya kecambah itu adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji ya. Makanya sebelum kita membahas proses perkecambahan, berarti kita harus mengingat lagi struktur dari biji. Nah secara umum, biji ada monokotil dan juga dikotil. Biji ini tersusun atas 3 struktur utama, yaitu ada kulit biji, struktur penutrisi, dan juga embrio. Oke, kita akan bahas satu persatu nih struktur dari bijinya. Pertama, kulit biji. Nah, kulit biji ini adalah struktur terluar yang dibungkus biji. Berarti fungsinya itu untuk melindungi biji ya. Nah, yang kedua itu ada struktur penutrisi. Fungsinya untuk membuat cadangan makanan yang menutrisi embrio. Dan struktur penutrisi ini ada 2 nih, yaitu kotiledon dan juga endosperma. Kotiledon, gak asing ya namanya. Kotiledon ini merupakan struktur pembeda antara biji monokotil dan juga dikotil. Nah, kalau di biji monokotil itu memiliki 1 keping kotiledon, sedangkan kalau dikotil itu memiliki 2 kotiledon. Oke, struktur penutrisi lainnya ada endosperma. Untuk di biji monokotil, endospermanya ini yang ini ya, dan bagian luarnya itu dikelilingi oleh sel-sel aleuron. Nah, kalau di biji dikotil, kebanyakan endospermanya itu tidak ada, soalnya sudah diserap saat pembentukan biji. Nah, struktur biji yang terakhir adalah embrio. Secara umum, embrio itu memiliki 3 bagian utama nih, yaitu ada radikula atau calon akar, terus hipokotil atau bakal-bakal yang terletak di bawah kotiledon, dan ada juga plumula atau calon pucuk. Nah, oh iya, plumula ini juga meliputi epikotil atau bakal-bakal yang dimana letaknya di atas kotiledon. Oke, dari struktur embrio itu ada juga yang membedakan antara dikotil dengan monokotil, yaitu kalau di biji monokotil umumnya radikula itu memiliki selubung pelindung yang namanya koleoriza, dan plumulanya itu dilindungi dengan yang namanya kolektil. Nah, sedangkan kalau di biji dikotil, baik radikula maupun plumulanya tidak memiliki selubung pelindung sel. Oke, sampai sini kita sudah mengenal struktur dari biji, yang dimana terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kulit biji, struktur penutrisi, dan juga embrio ya. Baik, sekarang kita akan bahas proses perkecambahan biji. Tapi sebelumnya nih sob, penting untuk diketahui bahwa tidak sebuah biji bisa berkecambah. Soalnya, kalau kondisi lingkungannya tidak menguntungkan, seperti ketersediaan air kurang, biji itu akan mengalami masa yang disebut dengan dormansi atau masa istirahat. Dan perlu diingat, dormansi itu bukan artinya biji itu mati ya, tetapi embrionya tidak aktif untuk berkembang. Nah, terus sebaliknya nih, jika lingkungan sudah menguntungkan, baru biji ini akan berkecambah. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih proses biji itu bisa berkecambah. Nah, kita pakai contoh biji monokotil nih, soalnya biji monokotil kalian sering belajarkan di sekolah. Jadi, secara umum proses perkecambahan itu terjadi dalam 4 tahapan nih, yaitu inhibisi, sekresi hormon piberalin, produksi enzim hidrolitik, dan perkembangan radikula serta plumula. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, inhibisi air. Inhibisi itu dari bahasa Latin, yaitu inhiber, artinya minum. Nah, di tahap ini, yaitu tahap inhibisi, biji itu akan menyerap air dari lingkungan,
Biotitik akan digunakan untuk memecah cadangan makanan sehingga tersedia sumber energi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, karena sudah punya sumber energi, jadi di tahapan selanjutnya baru deh bakalan terjadi perkembangan radikula dan plumula pada embrio biji. Nah, jadi seperti itu ya perkecambahan. Nah sob, ternyata perkecambahan itu memiliki beberapa tipe. Tapi sebelum kita mempelajari tipe-tipe dari perkecambahan, biologi TP merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya mengenai percambahan. Percambahan itu berasal dari apa, Nak? Biji apa? Biji kacang hijau. Suka nggak makan kacang hijau? Nah, kacang hijau itu memiliki vitamin C dan mengandung karbohidrat. Ini contohnya ya, Nak, biji. Bijinya ada di kotil. Biji terbagi dua. Ada di kotil dan ada monokotil. Guna kulit biji untuk apa? Untuk melindungi daging buah. Untuk apa, Nak? Guna kulit kacang hijau adalah untuk melindungi kulit buah. Iya, di sini ada perkembangan kacang hijau. Pertama kacang, kedua kecambah, ketiga tauge. Inilah ya, Nak, perkembangan pertumbuhan dan perkembangan pada tauge. Pertama apa, Nak? Pertama adalah biji. Yang kedua apa? Kecambah. Dan yang ketiga adalah tauge. Inilah perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Hari ini kita ada tugas tadi mengamati tentang biji kacang hijau. Jadi ibu bagi kelompok kalian. Satu kelompok 5 orang. Bedanya, Nak, kita buka. Tengok dan tulisin. Ibu ingin menilai hasil kerja kalian ya, Nak, hasil kerja kelompok kalian. Ibu suruh kelompok tikus Kaila Arini. Kelompok tikus nilainya ibu kasih 80. Tepuk tangan dulu untuk tepuk tangan kelompok tikus. Antara kacang hijau yang pertama biji, yang kedua kecambah, ketiga tauge. Tepuk tangan untuk kelompok kuda.
G.